Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Semoga senantiasa berbahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Yulianto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Nah, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan berupa transfer ilmu sebagai bekal hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya ialah menuntun kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi atau manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dengan pengajaran merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan, namun tidaklah sama dalam konteks, arti maupun pelaksanaan daripada kedua istilah tersebut. Jadi sebelum mempelajari modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya secara pribadi dan sebagai seorang guru, mengajar itu hanyalah memenuhi kewajiban mentransfer ilmu, mendidik sebagaimana mestinya tanpa memperhatikan hal-hal yang mendasar. Nah, oleh karena itu, ketuntasan mencapai materi, menyelesaikan materi dalam satu semester, itu menjadi hal yang dirasa lebih urgent, lebih penting daripada memahami karakter siswa. Jadi hal-hal mendasar kebutuhan siswa, apa yang siswa sukai dalam pembelajaran itu tidak menjadi perhatian khusus dan hanya melihat nilai, yaitu aspek kognitif dan psikomotornya saja, karena saya sebagai guru PJOK. Dan ketuntasan minimal itu menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dan keberhasilan kita dalam mengajar atau mendidik siswa kita. Oleh karena itu, terkadang kita menjadi stres. Kenapa stres? Karena ketika siswa itu gagal dalam sebuah evaluasi atau ujian, kita juga merasa bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan kepada mereka itu tidak berhasil. Nah, namun setelah mempelajari dengan seksama modul 1.1 pada sesi ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya pahami, terdapat miskonsepsi dan itu tidaklah tepat. Kenapa? Yang pertama, karena seharusnya pembelajaran itu dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif, aspek psikomotor saja, namun seluruh aspek yang semestinya harus juga merangkum atau melingkup di dalamnya. Seperti aspek afektif, spiritual, sosial, dan kebudayaan. Nah, murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sudah menjadi subjek pembelajaran dengan menyertakan hak-haknya, yaitu bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan keinginannya, namun tetap dalam tuntunan kita sebagai pendidik yang nantinya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjadi penuntun dan mengarahkan kepada hak-haknya atau kepada kodrat yang sudah mereka miliki. Namun, guru memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai pemeran utama.
Dan yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas saya berikutnya setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama adalah tentu saja merancang pembelajaran yang interaktif dan yang menyenangkan dengan melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yakni pembelajaran yang menyenangkan berbasis TPACK, yaitu antara lain berbasis teknologi agar supaya pembelajaran tercipta semakin menarik dan semakin menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan yang paling penting ialah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi adalah menuntun. Karena tugas guru ialah memberikan tuntunan yang baik kepada murid-murid kita dan memberikan teladan yang baik kepada mereka. Kemudian teladan itu diimplementasikan ya dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Seperti 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso seng tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Semoga apa yang saya paparkan dalam video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu insan pendidikan Indonesia dan terus berbuat untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Semoga semangat selalu untuk melaksanakan pendidikan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.